Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi lahul izzu wal kibriya wal muta'ali ala khalqihi wa lahul fadlu wat thana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'matihi la uhsiha 'inda al-ardi was samaa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i lima fil khairul muhaddiru amma fihi ar-rada wal riya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli tabi'in atqiya.
أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang agung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan paling sempurna di jagat alam, serta keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami khususnya serta kepada segenap kaum muslimin pada umumnya untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya baik zahir maupun batin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Agama Islam melarang keras seorang atau kelompok menghina kekurangan kelompok lainnya, sekalipun kekurangan tersebut berupa maksiat yang telah ia lakukan. Apalagi jika hinaan tersebut digabung dengan ghibah di khalayak ramai. Namun agama memberikan beberapa pengecualian ketika perilaku tersebut berdampak kepada kerugian banyak orang, seperti pemimpin yang zalim, pemimpin pesantren yang melakukan kekerasan seksual, bahkan membuka aib seseorang yang akan menikah tanpa mengenal betul karakter asli kekurangan dari pasangannya. Larangan menghina secara umum masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu saling menghina satu kelompok dengan yang lain, karena boleh jadi mereka yang dihina lebih baik daripada mereka yang menghina. Dan jangan pula para perempuan itu gemar menghina perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada perempuan yang menghina. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadisnya, "Ad-dambu syukmun ala ghairi fa'ilih, in ayyarahu ubtuliya bihi, wa in iqtabahu azimah, wa in radiya bihi syarakah." Kata Nabi SAW, setiap dosa itu akan menjadi racun yang mewabah bagi sekitarnya, bagi selain pelakunya. Apabila ia menghujatnya, maka ia akan diuji dengan dosa yang sejenis. Apabila ia menggibahnya, maka tentulah ia berdosa. Namun apabila ia diam ridho tidak melakukan nahi mungkar, maka ia terlibat dalam dosa tersebut sekalipun tidak melakukannya. Adapun beberapa pengecualian dalam ghibah, maka hal itu dicontohkan oleh baginda Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat perempuan yang baru dicerai oleh suaminya, kemudian dikhidbah oleh dua orang sahabat Nabi sendiri yang lain. Maka Nabi SAW memberikan komentar langsung dengan menyebut kedua nama orang tersebut. Amma Muawiyah fasuhluhun nama lam lahu, wa amma Abul Jahal fala yada'ul asaran atiqih. Adapun si Muawiyah, maka ia kekurangan sekali, hampir-hampir tidak memiliki harta. Adapun Abul Jahal, maka ia sangat temperamen, hampir-hampir tidak pernah meletakkan tongkat pemukulnya dari ketiaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis dan ayat yang disebut di atas diberikan kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kaum muslimin dapat dikecualikan daripada dosa ghibah untuk beberapa hal, yaitu ketika ghibah tersebut berkaitan dengan kepentingan orang lain. Maka majelis ulama misalnya
di dalam beberapa waktu ini menerima laporan berupa tindakan perzinahan yang dilakukan oleh 3 pimpinan pondok pesantren di sekitar Kalimantan Timur. Jumlah pelaku ini amat kecil jika dibandingkan keseluruhan pondok pesantren yang berkhidmah kepada kaum muslimin. Namun dampaknya dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Kepercayaan masyarakat menurun, lebih dari setengah pendaftar mundur daripada pendaftaran pesantren di tahun ini. Maka jika hal tersebut terus dilakukan, maka jika para ulama berdiam diri dan menutup-nutupi aib tersebut, alih-alih melakukan nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka kepercayaan masyarakat akan semakin habis. Maka tanpa sikap yang benar berdasarkan Al-Quran yang hadis, kita akan rentan tersesat di dalam mengambil keputusan dan menghadapi fitnah tersebut. Maka masuklah ke dalam hadis Nabi SAW, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim fahimah fitan wa ilaihim ta'ud. Ada sekelompok tokoh agama yang diangkat oleh masyarakat, padahal mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Dari mereka lah kekacauan beragama dimulai, dan kepada mereka lah kekacauan beragama itu akan kembali. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, bahwasanya untuk kasus pelaku besar maksiat sekalipun, agama kita melarang untuk menghujat pelaku, karena hujatan tidak berdampak apa-apa pada penegakan hukum. Maka yang benar adalah kita memberikan dukungan moral kepada para penegak hukum dan para aparat untuk segera menangkap dan menindak pelaku dengan hukum yang seadil-adilnya. Komitmen kuat dari para aparat dan tokoh agama untuk mengejar pelaku serta dukungan dari masyarakat merupakan hal yang paling bermanfaat di dalam mengentaskan segala kemungkaran daripada sekedar hujat-hujatan yang tidak berdampak. Maka sebarkanlah peringatan kepada kaum muslimin tentang kesesatan ajaran pelaku, yaitu para pelaku yang mengaku adanya para ulama yang memperbolehkan perzinahan dengan modus nikah batin, yaitu pernikahan yang dilakukan berdua saja tanpa adanya wali dan saksi yang hadir langsung di pernikahan tersebut. Dalam hal ini Nabi SAW memberikan peringatan yang lain dalam hadisnya, man ayyara akhahu binarbin lam yaman hatta ya'malah. Siapapun yang sekedar menghujat saudaranya yang terjatuh dalam kemaksiatan, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai ia akan melakukan dosa yang sejenis. Kemudian yang kedua, para ulama dari hadis tentang Muawiyah dan Abu Jaham sekali lagi memberikan kesimpulan terhadap beberapa jenis ghibah yang diperbolehkan, yaitu ketika sang pelaku melakukan penyebaran ajaran yang sesat dan merugikan dampaknya terhadap orang lain, maka menyebarkan cacat perilaku dan keteladanan para pejabat yang mengkhianati amanat, kemudian orang-orang yang diamanahkan untuk memimpin pondok pesantren ataupun mendidik anak-anak kita, merupakan jenis ghibah yang diperbolehkan oleh agama kita. Yang ketiga, diam dan menutup-nutupi kelakuan para pelaku dengan alasan menjaga kepada kepercayaan masyarakat atau menjaga harga diri pelaku yang seorang tokoh agama, ustaz, habaib, keturunan wali ataupun yang lainnya, adalah tindakan yang tidak berdasar di agama kita. Bahkan yang terjadi adalah kepercayaan masyarakat menurun total kepada keseluruhan pondok pesantren. Maka demi mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut, kitalah dari para tokoh agama dan orang-orang yang peduli dengan agama untuk menegakkan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu. Nabi SAW memberikan contoh, "Lau kana Fatimah binti Muhammad sarqat laqataqtu yadaha." Andai putriku Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku langsung yang akan memotong tangannya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, as-sakit anil haq syaitanun akhras wal natik bil batil syaitanun natik. Siapapun yang diam dari kemungkaran, maka ia adalah setan yang bisu. Kemudian siapapun yang berbicara dengan perkara yang batil, maka itulah setan yang bandir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita dari segala kemaksiatan, terlebih zina, menjaga kita dari
dari segala maksiat yang tidak ditaubati, dan menjadikan kita masyarakat muslim yang gemar untuk mengentaskan segala kemaksiatan, serta menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa menyempurnakan diri hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsana kalamullah malikul a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadin wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Ibadallah ittaqullah ta'ala sallallahu bil khabar wa tahu amalaha wa anhu zajar qala wa anna Allah ta'ala marhum bi fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihatan bi kursi wa qala ta'ala makhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan bil wassalamualaikum sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ala zahir al-Awsi wa Umar bin Khattab wa ala jami' al-Quran sayyidina Uthman bin Affan wa ala sallallahu al-ghalib bimman al-masyayikh wal-maghrib sayyidina Ali bin Abi Thalib wa bil ashar al-kiram al-bashir wal jinah bi Allah ta'ala alaihi wa jami'in ya amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil islam wal muslimin wa khzil kafarat wal murtadat wal musyrikin. Allahumma ansur jayshal muslimina fi kulli makan wa khzil jayshal muslimina fi Palestin wa Iran wa Yaman. Allahumma ta'ala al balad wal wabal wa syarru kasuf wal makhtarifa wa syarrit wal ما ظهر منها وما بطن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruna yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la tadhkuru azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.